Tuhan, kami datang memuji-Mu di dalam kebenaran firman-Mu, dan Engkau berbicara kepada roh kami, supaya Engkau membuka kebenaran firman-Mu, supaya kami di tengah-tengah firman-Mu dan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita membahas Hakim-Hakim pasal 8. Pagi ini yang khotbah ada pasal Hokit. Di dalam zaman Hakim-Hakim, Gideon adalah yang salah satu yang terkenal di dalam sekian Hakim-Hakim. Di dalam 12 Hakim-Hakim, dia yang paling penting. Pagi ini saya memberi tema itu di dalam aliran di dalam jalan ini ya, sangat pendek. Maksud terangnya ya, kejayaannya sangat pendek. Saya merasa murid-murid sekolah Alkitab ini sangat memahami keadaan ini, yaitu keadaan yang sangat pendek di dalam terang yang sangat pendek. Gideon membimbing bangsa Israel memusnahkan dua musuhnya, satu orang Midian, yaitu ketakutan di dalam hati. Dan ketakutan yang di dalam hati lebih menakutkan daripada orang Midian. Tetapi kita melihat Gideon membawa 300 orang, tapi mereka tidak takut. Seperti di Hakim-Hakim pasal berapa ayat 11 ya, 3-4 kata ini. Itu tidak ada satupun yang mereka takutkan. Jadi di zat ini tidak bisa membawa orang dalam ketakutan ini. Nama Gideon diartikan yaitu atau yang memotong kayu, atau seperti nama ketua MG kita Yun Xian ya. Dia sebenarnya sangat diberkati, tetapi karena dia takut, tidak percaya diri, dia melihat setiap permasalahan lebih rendah daripada lebih kecil, dan dia merasa dia paling miskin di dalam suku Malaysia. Dia suku yang paling kecil, dan yang menceritakan sejarah Hakim-Hakim menulis kalau dikatakan tidak ada makanan dan tidak ada kambing, tidak ada segala hasil dari pertanian, apapun tidak apa, dan merasa sangat miskin. Ini adalah ketidakpercayaan diri yang sangat besar di dalam kehidupan, di dalam sejarahnya itu keluarga, maksudnya itu Gideon ya namanya. Operat, yaitu dia ada lusa kecil, ada lusa yang takut ya. Jadi setiap mendengar satu berita dia sangat takut. Jadi Gideon datang dari kampung atau desa ini, dan Tuhan berkata padanya, kamu dengar apa yang orang Midian katakan,
Jadi Tuhan tahu Gideon sangat takut untuk mendengar berita. Jadi Gideon membawa hambanya Polai turun ke kemahnya orang Gideon untuk mendengar perkataan orang Midian, dan itu Polai itu diartikan atau dahan-dahan. Jadi rusa kecil ini sangat takut dia akan sembunyi di belakang dahan-dahan, ranting dahan. Tuhan menyuruh Gideon untuk pergi ke kampung Midian supaya apa yang dikatakan orang Midian, supaya Gideon bisa mendengar, dan dia membawa hambanya bersama untuk turun ke kampung kemah orang Midian. Di saat Tuhan melihat Gideon dan menamai atau prajurit yang gagah berani, dan dikatakan semua jati dirinya. Dan di sini kita melihat Gideon bertambah besar dan gagah. Dan kembali pasal ke-7. Dahil itu dia Gideon bersama 300 tentara ini pergi memusnahkan banyak orang Midian, dan kita memasuki Hakim-Hakim pasal ke-8 ayat 10. Di sini dikatakan yang dibunuh ada 120.000 orang. Ya. 300 orang membunuh 120.000 orang. Dan di sini kita melihat kehebatan kekuatan dari prajurit ini. Dan di sini yang kita lihat masih tersisa 15.000 orang. Dan di sini kita melihat Tuhan menyertai, dan berbeda sama orang yang tahu Tuhan menyertai. Dan kita bisa memahami, mengenal permasalahan ini, tetapi kita belum tentu kita bisa mengalami karena Tuhan berfirman dan kita tidak menaruh di dalam hati kita, dan kita merasa kita membaca sejarah yang lama. Dan sama seperti Gideon juga, di saat Tuhan menyebut Gideon ada prajurit yang gagah perkasa, dan reaksi pertama Gideon, dan karena bukannya Gideon tidak memahami, tidak mengenal Tuhan yang memimpin, dan Gideon menjawab, Tuhan yang membawa nenek moyang saya keluar dari Mesir itu siapa? Dia tahu, tetapi Gideon tidak percaya bagaimana dia bisa mengalami bersama Tuhan. Di dalam hatinya banyak kepahitan, yang banyak kelereng, yang tidak bisa menerima semua kebenaran firman Tuhan. Dia tidak punya pemikiran, di dalam hatinya banyak akar kepahitan, banyak pemikiran yang bengkok. Dan semua yang terjadi sampai begini karena Tuhan semua ada kesalahanmu, dan tidak introspeksi diri bagaimana mereka melakukan dosa dan menyembah berhala. Jadi kita melihat sejarah ini, dan kita mesti benar-benar introspeksi diri. Jadi di sini kita melihat 300 orang bagaimana disaring dari 10.000 orang. Dan di situ ada sungai menyuruh mereka minum air. Dan di tempat air itu namanya apa? Saya lupa tempat itu. Ayat 7 ayat 4 ya. Pasal 7 ayat 1.
Itu air mata air Harod itu bergoyang, bergentar. Itu satu tempat yang bergetar, yaitu seperti rusa kecil dalam takun. Tetapi Tuhan ingin memimpin dia menjadi seorang pemimpin, prajurit gagah berani. Di saat sebenarnya yang ingin ditebang adalah berharap bapaknya. Dan di saat dia merobohkan berharap bapaknya dan di jalan ke jalannya Tuhan, sebenarnya Gideon dalam ketakutan, tetapi dia merobohkan tiang berharap bapaknya dan memusnahkan berharap bapaknya, dan dia berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dia bisa mengalahkan ketakutan dia yang paling besar. Kemarin kita ceritakan dia menangkap dua raja Midian. Dan di saat Gideon meniup sangkakala, ada 4 suku bergabung dengan Gideon. Gideon sebenarnya adalah suku Manasya, dan ini 4 penjuru suku juga datang bersama Gideon, dan juga Tuhan menyertai. Dan bagaimana Tuhan menyertai Gideon di saat engkau meniup sangkakala dan ada orang mendengar, dan ada 4 suku bergabung dengan Gideon. Ada orang merasa dirinya adalah seorang pemimpin, tapi di jalan tidak, di belakang tidak ada yang mengikuti. Jikalau tidak ada orang mengikuti, berarti dia bukan pemimpin. Dia sendiri merasa dirinya adalah pemimpin di kehidupannya, punya kekuatan. Di dalam firman Alkitab dikatakan di saat dia meniup sangkakala, ada 4 suku datang mengikuti. Tetapi suku Efraim tidak mendengar. Dia meniup sangkakala ini di sebelah barat. Di saat orang Midian datang menyerang Israel, hanya di suku Manasye, dan Gideon mengusir mereka. Ini ada satu gambar, tidak bisa ditaruh di PPT ya. Jadi hanya ini sejarah ini dari Sungai Jordan Timur datang ke Sungai Jordan Barat. Fred datang menyerang orang Israel. Kita melihat Sungai Jordan Timur, ada matahari. Mereka menyembah, berharap salah satunya ada salah satu dewa matahari. Dan kitab sudah dikatakan itu tempat matahari terbit. Yang kita juga itu tabut perjanjian Tuhan di sana. Jadi di sini Gideon membawa 300 tentara memusnahkan orang Midian seperti belarang yang banyaknya. Dan kita juga melihat tuh mereka melarikan diri. Kita melihat tuh panah yang hitam, dan mereka melarikan diri melalui Sungai Jordan, melarikan diri karena diserang oleh Gideon dengan tentaranya. Di sini Gideon baru memanggil orang Efraim di jalan itu untuk menghalangi orang Midian. Dan di sini orang Midian menjawab.
Sebenarnya dua suku ini, Efraim dan Manasye, adalah suku yang paling besar. Dan kita sampai di sini di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 12. Saya memberi tema tujuan nyata terus dalam pengejaran. 150.000 orang ini melarikan diri. Mereka mengikuti dua pemimpin mereka. Yang satu ada Sheba dan Samula. Saya mencari ini di dalam kamus ya. Sama, tidak ada naungan. Mereka menjadi pemimpin tidak ada naungan. Di saat mereka melarikan diri, di saat dalam peperangan tidak ada yang menaungi. Orang Israel adakah di dalam naungan, ada Tuhan menyertai. Dia pun melihat musuhnya banyak seperti belarang banyaknya, tapi mengikuti Tuhan. Berperang 300 orang tapi bisa mengalahkan 15.000 orang. Jadi di sini berbeda. Mereka dalam ketidakpercayaan, di dalam Tuhan kita bisa melihat. Dan dia dengan 300 orang bisa mengalahkan musuhnya yang dalam jumlah yang banyak. Di dalam keadaan ini mereka dengan gagah berani mengejar musuh-musuhnya. Ayat keempat, ketika Gideon sampai ke sungai Jordan, menyeberanglah ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah namun mengejar juga. Dan terus mengejar. Mereka tidak mementingkan kedagingan, biarpun dalam kelemahan, lelah, masih mengejar. Karena naik pertama yang masih dihadapi adalah Efraim. Orang Efraim sudah membunuh dua pemimpin. Dia datang untuk menghadap Gideon. Ini ada akhir dari kitab Hakim-Hakim yang pasal ke-7. Sebenarnya akhir ini ada bisa hal yang baik. Tetapi orang Efraim tidak suka ya, sudah senang. Kenapa awal permulaan berperang engkau tidak memanggil saya? Dan saya meniup sangkakala. Siapa yang mendengar sangkakala ini? Siapa yang pergi untuk mengikuti berperang? Tetapi kenapa orang Efraim tidak mendengar? Sebenarnya 12 suku ini mereka tidak bersatu dan merasa dia sendiri yang paling hebat. Dan akhir dari peperangan ini membunuh dua pemimpin media ini. Karena semua karena jasa saya yang hebat. Dan orang Efraim ini datang kepada Gideon, kenapa, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Benar-benar di dalam berperang mereka, suku Efraim tidak keluar, tetapi sesudah selesai menang dalam peperangan ini dan datang untuk mendapatkan jasa. Pernahkah kalian melihat orang semacam ini? Sebenarnya banyak kita pernah melihat ya. Tetapi di dalam 300 ini, sebenarnya dalam peperangan sebenarnya ada yang cedera di dalam peperangan, tetapi Gideon memilih 300 orang ini dan membunuh 12.000 orang. Orang Midian yang bersenjatakan pedang, tetapi orang ini masih tetap ada 300 orang, tidak ada satu pun yang cedera atau yang mati ya. Dan kita di sini melihat pasukan ini sangatlah hebat, tapi kita di sini melihat dia masih terus mengejar. Sebenarnya mereka sangat lelah, tapi masih tetap mengejar musuhnya. Atau kesulitan pertama mereka sudah melewatinya, dan juga mereka menghadapi
dari petanya suku Efraim dan mereka bertengkar dengan Gideon. Tetapi kita di sini melihat Gideon mempunyai hikmat, dengan gampang bisa melewati keadaan ini. Bukankah pemetikan susuran oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Ebeser? Jadi Gideon bisa memuaskan hati suku Efraim, dan suku Efraim merasa dia yang sangat penting. Jadi Gideon juga meninggikan mereka. Jadi bagaimana saya bisa membandingkan dengan sukumu? Dan di belakang masih juga kesulitan yang lain. Di saat dia lelah mengejar musuhnya, dia memohon kepada pemuka Sukot supaya mereka memberikan makanan roti kepada mereka. Dari Sukot ini adalah di Sungai Yordan bagian utara, dan sangat tak sebenarnya suku Gad adalah tanah Israel. Apakah mereka bekerja sama? Mereka tidak bekerja sama. Dan di sini kita melihat Gideon tidak langsung membereskan mereka. Dan ayat ke-7, lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Jeba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Dan Gideon tahu Tuhan menyertainya. Saya pasti akan kembali walaupun saya sangat lelah dan tidak ada tenaga. Saya akan kembali. Dan ketiga itu kepada Penuel dan juga memohon kepada mereka, tetapi juga ditolak. Ayat 9, lalu berkatalah ia juga kepada orang Allah Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, aku akan merobohkan menara ini. Jadi dua tempat ini adalah dalam sejarah ini cerita yang sangat terkenal. Sukot ada tempat untuk membuat kemah. Kisah bangsa Israel di padang gurun, ya. Ini adalah membuat kemah, adalah Sukot ini. Orang Sukot yang membuat, ya, maksudnya. Jadi di saat Yakub nenek moyang mereka berjumpa dengan Tuhan, yaitu mukanya Tuhan, maksudnya berhadapkan muka dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan ini di dalam tidak ada kenyataan, maksudnya hal yang nyata, ya. Jadi Gideon berkata, jikalau saya kembali maka aku akan merobohkan menara ini. Dari sini kita ayat 4 itu mereka membunuh mereka. Dan kita melihat di ayat 11, Gideon berkemah di sebelah timur Noba dan Yokbeha di sebelah timur. Di dalam tempat ini, dan kita melihat tempat gambar ini, ya. Itu ada satu Yokbeha, itu ada satu ke sebelah tenggak ini. Mereka sebenarnya sangat lelah, tetapi masih terus mengejar orang Midian. Di belakang mengejar orang Midian. Sebenarnya peperangan ini belum tentu menang. Kita melihat itu garis orange ini, ya, jingga ini, dan sini dari timur berbalik. Kita melihat jalannya sangat panjang, dan tenaga yang dikeluarkan sangat lebih besar lagi. Dari sini bisa kaca belakang orang Midian, yaitu Yokbena dan Noba.
Sebenarnya dia berlari ke sebelah timur, tapi mereka mengejar dari timur dan berlari lagi ke timur. Dan menyerang dan Noba dan Yohbh. Dan di sini tujuannya jelas dan terus mengejar. Kadang di dalam kehidupan kita tidak bisa melakukannya karena kita tidak ada tujuan yang jelas. Sebenarnya banyak murid-murid sekolah Alkitab datang ke sekolah Alkitab dan merasa Tuhan sangat jelas Tuhan memanggilnya. Tetapi sebenarnya tujuan dan inti kita tidak jelas. Kita banyak memikir hal-hal dan kita tidak dengan sekuat tenaga. Kadang-kadang kita mementingkan kedagingan kita. Dan di sini kita melihat Gideon menyelesaikan atau bisa mengalahkan keempat hal kesulitannya. Dan kita memohon Tuhan membantu kita supaya kita tertuju kepada Tuhan. Sebenarnya kemungkinan musuh kita sangat besar seperti Sheba dan Samula, tetapi musuh kita ini tidak dinaungi oleh Tuhan. Walaupun dan kita bisakah memikirkan kembali dari seorang yang paling kecil seperti rusa kecil ini yang takut, sangat takut, bisa mengejar musuh-musuhnya dan akhirnya dan mereka melakukan mengejar musuhnya dengan gagah berani. Saya di sini melihat Tuhan menyuruh kita, menghimbau kita untuk belajar. Walaupun di tengah-tengah di dalam kita mengikuti Tuhan, kita bisa mengalami kesulitan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa kita bisa mengalahkan ketakutan ini dan kita bertambah sedikit ketakutan kita. Dan kemudian di Hungham di Wonderful begitu di renungan pagi, Pastor Teresia di situ bertanya kepada murid-murid sekolah kita, bertanya apa yang kamu takutkan, dan ada satu murid sekolah Alkitab berkata saya takut, dan berkata di depan mimbar menyatakan apa yang kamu takut dan menghimbau banyak siapa yang banyak yang takut. Dan banyak semua murid-murid sekolah Alkitab yang berjalan keluar dan berkatakan mereka takut. Bisa takut, berjalan ke dalam ketakutan, mendengar firman Tuhan, berjalan dari kehendak Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Di jalan ini mengalami bersama Tuhan dan mengalahkan ketakutan kita. Dan akhirnya kita tidak takut dengan semua ini. Di bagian 2 ayat 13-23. Dan ini dengan berani. Dan di sini saya melihat yang perlu kita belajar dari Gideon, yaitu tujuan dan intinya. Dia melakukan dengan jelas. Dia bisa membedakan mana yang jalan yang panjang dan tujuan yang pendek. Maksudnya di dalam perencanaan panjang dan perencanaan pendek. Bisa kita perencanaan dan tujuan yang panjang ini, dan kita bisa kembali menyelesaikan permasalahan yang pendek ini. Sebenarnya pandangan mata kita hanya di pendek. Kita terus menyelesaikan permasalahan yang ada di depan kita sampai kita tidak bisa berjalan sampai yang tujuan kita yang kita tujukan.
Sebenarnya kita bisa melakukan menyelesaikan permasalahan yang dulu, baru kembali menyelesaikan permasalahan kecil ini. Kita memohon Tuhan bisa membantu kita menyelesaikan semua ini, mempunyai hikmat. Dan yang ketiga, dia menyelesaikan dua pemimpin Midian yang tidak dinaungin, yaitu di sini di ayat 18. Ya, ini saya satu hal yang istimewa. Kenapa di ayat 18 ini ada ini? Apakah Gideon tidak bisa membunuh dua pemimpin yang tidak dinaungi ini? Tetapi di sini dia menyuruh anaknya untuk membunuh kedua musuh ini. Tapi anaknya tidak berani membunuh. Dan sebenarnya ini Sheba dan Samula lah yang berkata, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak-anak. Jadi sini 300 orang juga termasuk Tabor ini, ya mereka ini belum lagi kehidupan mereka belum lagi seperti pemimpin. Kenapa Gideon tidak dipakai itu sebagai raja? Karena anaknya belum mempunyai kepemimpinan ini. Karena bangsa Israel berkata, engkaulah menjadi raja dan anakmu dan cucumu menjadi raja kami. Tetapi di sini dia melihat anaknya belum bisa menjadi seorang pemimpin, dan Gideon belum punya pemikiran ini, bagaimana memakai anaknya menjadi jalan yang panjang supaya dalam keturunan ini, supaya anak-anaknya dan cucu-cucunya bisa menjadi pemimpin yang selamanya memimpin. Sebenarnya kita sebagai seorang Kristen, ya, tidak bisa melewati generasi yang bersama dan kedua. Seperti dalam gereja ini, pemimpin di dalam gereja ini, pendeta yang ini berlalu dan gereja ini kosong, tapi akan memanggil atau mengundang pendeta yang lain untuk menduduki tempat ini. Jadi tidak bisa mentraining atau menyuruh generasi kedua. Perumpama pemimpin ini sangat hebat, apakah dia bisa mentraining generasi yang akan datang supaya bisa menduduki dan terus bertambah? Memohon Tuhan membimbing kita di dalam pohon kehidupan. Pohon kehidupan mesti bertumbuh tambah besar dan bertambah kuat. Pohonnya sangat besar, tetapi dahan-dahannya sangat lapuk. Di saat dahan-dahannya patah, semua pekerjaan-pekerjaan itu akan hancur semua. Karena dahan-dahan ini tidak kuat, maka dia tidak bisa menahan sebenarnya. Ini rancangan ini membuat satu pemimpin yang bisa membangun. Siapa yang bisa menerima atau menjadi generasi kedua, yaitu Musa. Di saat Musa turun, yaitu maka Joshua yang bisa menerima jabatan ini. Di sana Yosua terus mendekat bersama dengan Musa. Di saat Musa berlalu dan Yosua langsung bangkit, walaupun Yosua banyak ketakutan dan dia mesti mengalahkan banyak ketakutannya. Sama seperti kita mesti mendekatkan diri kepada pemimpin kita dan kita mengenal pemimpin kita dan juga bersama dengan pemimpin kita. Setiap orang tuh datang ke
gereja 611 kita merasa kita paling hebat. Dan saya berkata kepada Pastor Joshua, apa yang bisa saya bantu kamu? Dan saya merasa paling hebat karena saya adalah kepala sekolah Alkitab. Tapi ini tidak bisa membantu saya karena kita mesti memahami pemimpin kita. Dan sini juga kita melihat ayat 23 ini ya, Gideon membuat Ofar ya. Ini Ofar itu apa? Ada tempat yang untuk mencari Tuhan. Effort itu ada tempat untuk mencari. Jadi Gideon berkata, kamu jangan mencari saya, bertanya pada saya, bertanyalah ini kepada effort. Jadi kita melihat itu effort terbuat dari apa? Yaitu dari bahan-bahan yang terbuat dari hal barang-barang yang tidak baik ya. Jadi di sini Gideon membawa bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kenapa bisa menjadi anaknya ini? Di sini melihat bagaimana Gideon dengan gagah beraninya memimpin. Dengan berani Gideon menjadi pemimpin sebenarnya adalah bahasa Israel berkata ada Gideon di sini kami aman di dalam perlindungan. Sebenarnya bangsa Israel adalah dan juga berkata kalau Gideon kamu di sini maka saya akan aman. Jadi sini jadi katakan jangan sembarangan membuat atau memilih seorang raja. Karena mereka tidak bisa atau tidak tahu bagaimana mereka berharap kepada Tuhan. Dari sini sebenarnya Tuhan di tengah-tengah mereka ditinggikan dan Tuhan ditinggikan. Dan mereka di sini di hadapan Tuhan memuji Tuhan. Sebenarnya intinya dikembalikan kepada Tuhan. Sebenarnya memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Tetapi bukan meninggikan manusia. Di saat dia membuat itu dewa Efat ya, sebenarnya mereka ingin memakai effort untuk mengendalikan Tuhan. Sepertinya mereka untuk berdoa pada Tuhan. Sepertinya mereka atau pemasan mereka ini seperti doa kita, Tuhan kenapa engkau tidak mendengarkan doa saya? Sebenarnya kita ingin melalui doa kita untuk mengendalikan Tuhan, tetapi kita kadang tidak memahami tujuan dari kita berdoa. Kita merasa kita bisa mengendalikan Tuhan. Dan kenapa kita bisa sampai begini? Memohon Tuhan mengembalikan kita di dalam pemikiran atau hati yang bengkok ini. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah berhala yang dibuat oleh manusia. Di sini dewa yang dibuat oleh tangan manusia dibuat dan ditaruh di hadapan mereka, dan mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka hanya menyembah effort yang ada di depan mereka ini. Di sini kita melihat sejarahnya Gideon membuat kita bersedia. Dia ada seorang pemimpin, tapi pemimpin yang dalam jangka waktu pendek dia tidak bisa membimbing generasi yang akan datang. Mereka tidak bisa membimbing bangsa Israel kembali kepada Tuhan, menjauhi menyembah berhala. Kenapa dia menyembah berhala? Pernahkah kalian mengatakan kata kanto di sini? Menyembah berhala untuk melindungi kamu supaya besar.
Sebenarnya ini adalah satu perilaku dan ketakutan memohon Tuhan membantu kita, supaya kita jelas mengenal Tuhan kita. Tahu di dalam hati kita, kita menyembah berhala. Yang kita butuhkan adalah Tuhan, bukan berhala kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Saudara-saudara semua dan staf gereja, kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, hari ini sekali lagi tujuan kita tertuju pada Tuhan, tertuju dalam Tuhan, meninggikan Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kami satu-satunya. Lagu pujian kami, gunung batu kami, pengharapan kami. Kita masuk di dalam doa. Kita masuk di dalam lagu pujian. Kita masuk di dalam doa bahasa roh. Gira de 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 shigra gira la pa 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 re.
Tuhan kami menentukan Engkau. Kami menentukan Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang menaungi kami. Tuhan mohon hari ini membuka hati kami. Saat kami sekali lagi menentukan Engkau Tuhan yang menaungi kami. Tuhan bantu kami. Di dalam kehidupan kami membutuhkan terhubung denganmu. Kami di bawah naunganmu. Kami percaya Tuhan Engkau adalah naungan kami. Bukan kami seorang diri yang pergi terus mencari dalam hati di depan dada terus berani pergi. Tapi Tuhan Engkau yang menaungi kami. Tuhan memohon bantu kami supaya kami benar menentukan Engkau Tuhan ya Tuhan kami. Saudara-saudara semua, kita bersama kita membuka mulut kita berdoa. Sekali lagi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi memohon pada Tuhan di bawah Tuhan. Kita menentukan Tuhan adalah naungi kita. Kita bukan milik siapapun. Kita ada milik Tuhan. Kita di bawah Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan membimbing kita. Bukan hanya seorang diri. Kita bukan seorang diri. Tuhan bantu kami. Bukan sekali lagi menentukan Engkau yang menaungi kami. Kami sujud di bawah hadapan-Mu. Dan saudara-saudara kita berdoa. Kita memohon pada Tuhan. Kita berdoakan pemimpin kita. Kita ada ketua leader kita. Kita ada di dalam rumah kita ada pemimpin. Di dalam tempat kita bekerja kita menjadi bawahan. Kita ada atasan kita. Dan kita mendoakan mereka. Dan sujud di bawah hadapan mereka. Taat di hadap bawah ketua leader kita. Di dalam keluarga kita. Di tempat kerja kita seorang pemimpin. Kita mau cari pertolongan mereka. Kita berdoakan diri kita. Tuhan terima kasih Engkau di dalam firman Kau katakan Yesaya Gideon 300 orang ini. Dia ada pemimpin, dia ada naungan. Dan mereka bisa mengarahkan 12.000 orang. Tuhan kami di sini melihat ada naungan, ada berkat, ada naungan, ada berkat, ada naungan, ada mujizat, ada naungan, ada perlindungan. Tuhan hari ini bukan kami tidak meninggikan diri kami sendiri, tapi kami memohon kepadamu. Juga mohon Engkau sembuhkan saudara-saudara semua dalam kami ini sangat takut. Di atasan kami menjadi perlindungan kami. Tuhan Engkau hari ini sembuhkan kami. Dan ini di dalam kepercayaan ini sekali lagi di dalam kepercayaan kami ini Tuhan bantu kami. Sembuhkan kami dalam terhadap sesama kami kekecewaan dalam hubungan kami sekali lagi kecewa kami sekali lagi terhubung dengan kami. Berikan kami keberanian supaya kami di dalam perlindungan-Mu di bawah orang mendapatkan pertolongan. Tuhan bantu kami supaya hati kami tertuju padamu. Dan terus supaya kami ada kekuatan untuk berjalan. Dan ada kekuatan kami percaya Engkau akan membimbing kami sekali lagi mendapatkan kemenangan. Tuhan kami berterima kasih memuji-Mu. Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau memilih Gideon menjadi Gideon yang menghadapi orang Midian. Saudara-saudara semua, Tuhan memilih Gideon menjadi satu tujuan. Dan Gideon tahu dan tujuannya. Saudara-saudara semua, tujuan kamu, intinya kamu apa sampai tahun 2023 ini? Apa yang kamu takutkan? Apa tujuanmu? Hari-hari ini yang Tuhan ingin kamu kerjakan, yang Tuhan ingin kita duduk, kita bertanya pada Tuhan. Tuhan, tahun ini yang Tuhan Engkau ingin saya kerjakan, tujuannya itu apa? Seperti Tuhan memakai Gideon, dan Tuhan juga akan memakaimu. Yang akan terjadi yang akan datang, apa yang kamu akan bisa kerjakan? Bisa kita jelas Tuhan memberikan tujuan dari semua ini pasti akan digenapi. Walaupun tadi
tadi Pastor Hoki katakan mungkin kita akan takut. Tetapi Tuhan memakai 300 orang ini mengalahkan 120.000 orang. Jangan kita melihat bahwa ini kita tulis tujuan kita. Kalau itu tujuan ini tahun 2023 di perencanaan yang pendek ini engkau juga tulis. Setiap rencana pendek ini engkau berdoa, Tuhan saya mau digenapi rencana ini. Tuhan hari ini saya melihat tujuan ini supaya saya dengan jelas mendoakan tujuan ini. Seperti Gideon, kita bukan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Tapi di sini kita berdoa memohon Tuhan menggenapi. Sudah kalian menulisnya dan juga engkau mendoakan, memberkati sesama dan juga semua tujuan dari perencanaan ini, dan juga saling mendoakan, memberkati. Gideon membawa 300 tentara dan menggenapi semua perencanaan Tuhan. Tuhan membangkitkan banyak pendoa-pendoa. Di saat engkau bisa menyelesaikan tujuan dari perencanaan ini dan kita saling memberkati satu sama lain.
Sesudah yang satu sharing dan kita ganti yang lain, bagaimana Tuhan mempunyai perencanaan dalam kehidupanmu, dan kita saling mendoakan, saling memberkati. Tuhan pasti akan menggenapi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara semua, kita bersama bangkit berdiri. Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan pasti akan menggenapi. Gideon dengan begini percaya, Tuhan bantu kami di dalam kehidupan ini. Saudara semua, mari kita bersama, kita bangkit berdiri dan kita bersama memuji Tuhan kita. Tuhan memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Pemasangan baru akan digenapi. Perencanaan baru akan digenapi. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau melakukan perkara baru di dalam kami. Tuhan, tujuan hadir di tengah-tengah kami. Kami mengikuti tujuan ini. Tapi Tuhan, kami mengaku ini ayat pasal Haki-Haki pasal 8 ayat 20. Kami mengakui kami takut, tidak berani. Karena takut kami tidak berani. Tapi kami membutuhkan otoritas rohani kami, itu pendeta kami menjadi naungan kami, memberkati kami, membimbing kami, lewati ketakutan kami supaya kami bisa masuk, supaya kehidupan kami dan perlahan-perlahan bertumbuh. Bersama saja kita bersama, kita angkat tangan kita mendoakan pemimpin kita dan ketua leader kita, memohon Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka supaya mereka menjadi ke Kristus dan menjadi pedoman kami. Bagaimana kita yang kamu pikirkan yang di gereja, nomor satu-satu mungkin gereja kamu yang dulu, Engkau doakan mereka menjadikan ketua selmu supaya mereka ada pandangan mata rohani.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Engkau memberikan kami naungan. Tuhan, terima kasih. Engkau memberitahu kami, supaya kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami. Hilangkan semua dalam kehidupan kami yang dari ketakutan. Tuhan, kami tahu Engkau menyertai kami, Engkau akan membimbing kami. Seperti Engkau membimbing Musa dengan membagikan rohani yang menaungi. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami, saudara-saudara semua, kita angkat tangan kita mendoakan generasi kita, bahwa anak kandung-Mu, anggota sel kita membimbing mereka supaya mereka berhasil, supaya mereka dipersediakan untuk dipakai oleh Tuhan. Kita mendoakan generasi kita, dia bukan hanya generasi yang generasi yang akan memegang tabut ini dan di dalam, supaya mereka terus bertambah kuat dan tinggal dan pohonnya. Kita berdoa kepada Tuhan. Syukurlah Tuhan, Yesus mendoakan anak saya Siwin, anak kandung saya Siwin dan Sansan, dan juga anak rohani saya. Tuhan, kami berdoakan untuk kami setiap orang generasi kami ini. Kami memberikan kenyatakan karakter-Mu, tapi kami generasi yang akan datang untuk supaya melihatkan Engkau. Setiap orang generasi kami menjadi pemimpin, di belakang ada orang yang mengikuti ini. Kami belajar apa yang kami terima, bukan hanya mendapatkan generasi supaya mereka lebih berhasil dan lebih hebat dan lebih banyak lagi untuk mengikuti-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Mari kita bersama angkat tangan kita mendapatkan berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini yang kamu tujuankan, Tuhan, berkatnya Tuhan berhasil. Tahun ini Tuhan memberkati-Mu lebih besar. Saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, kamu yang akan lebih besar. Orang tinggi-Mu, hebat-Mu, kamu bisa mengalahkan, supaya kamu kuat menjadi generasinya prajurit Tuhan. Dan saya dalam nama Tuhan Yesus, generasi yang akan datang-Mu dan anggota sel-Mu akan diberkati dan di dalam Tuhan, di dalam naungan. Dan setiap hal pun juga berhasil dalam nama Tuhan Yesus berkati. Amin. Renungan pagi kita sampai di sini, berkati kalian semua.